Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas ketersediaan waktu dari Bapak, Ibu, dan rekan-rekan untuk menonton dan menyimak tayangan ini. Tayangan ini merupakan bentuk pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT-PT pada bidang pengajaran dalam sertifikasi dosen Smart 2024. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muhtadi. Saya merupakan dosen dari program studi Sarjana Terapan Perencanaan Perumahan Pemukiman, jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Pontianak. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja SMK 3L pada semester 3 dengan kode mata kuliah PPP 32720 dengan bobot SKS 2. Alhamdulillah, mata kuliah yang saya ajar ini sesuai dengan bidang kompetensi keahlian yang saya miliki. Saya di sini akan menyampaikan detail dari pelaksanaan mata kuliah ini, tentunya mengacu pada metode DIA, Delivery Interaction Assessment, sesuai yang tertuang di RPS. Delivery yaitu bagaimana saya menyampaikan materi pada saat perkuliahan. Interaction yaitu interaksi yang saya lakukan dengan mahasiswa ketika perkuliahan. Asesmen berkaitan dengan sistem penilaian yang saya lakukan. Mata kuliah Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Lingkungan ini membahas tentang peranan dan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja SMK 3 dalam organisasi meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengukuran, tinjauan ulang, dan peningkatan kinerja K3. Jadi untuk mata kuliah SMK 3L ini, ada 7 CPL Prodi yang ada di dalam mata kuliah SMK 3L. S8, S9, PP7, PP8, PP10, KU1, KU2, dan keterangannya bisa dilihat pada video. CPL tersebut kemudian dititipkan pada CPMK mata kuliah ini. Ada 4 CPMK yang ada di dalam mata kuliah SMK 3L. CPMK yang pertama mampu menerapkan prinsip, metode, dan teknik pelaksanaan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan di bengkel, studio, kegiatan laboratorium, dan di lapangan. CPMK kedua mampu memahami dan menerapkan prinsip-prinsip SMK 3L di bidang teknologi rekayasa bangunan. CPMK ketiga mampu menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan selama kegiatan proyek berlangsung sesuai dengan prinsip ramah lingkungan. CPMK 4 mampu mengidentifikasi metode pelaksanaan, perawatan, dan pembongkaran bangunan konstruksi sipil. Lalu, dari 4 CPMK kita kategorikan lagi menjadi 9 sub CPMK. Yang pertama, mampu memahami dasar-dasar pengenalan K3. Yang kedua, mampu memahami dan menjelaskan jenis-jenis dari alat pelindung diri pada proyek konstruksi. Yang ketiga, mampu memahami dan menjelaskan sistem manajemen K3 di bangunan tingkat tinggi. Yang keempat, mampu memahami dan menjelaskan sistem pengendalian dari B3. Yang kelima, mampu memahami dan menjelaskan manajemen risiko. Yang keenam, mampu memahami dan menjelaskan sistem manajemen K3 di proyek infrastruktur jalan. Yang ketujuh, mampu memahami dan menjelaskan sistem keadaan tanggap darurat pada gedung tingkat tinggi. Yang kedelapan, mampu memahami dan menjelaskan aspek-aspek hukum pada ketenaga kerjaan di bidang konstruksi. Yang kesembilan, mampu memahami tata cara audit K3 pada proyek. Adapun materi pembelajaran pada mata kuliah terdiri dari 1. Pendahuluan, pengantar sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang kedua, konsep keselamatan konstruksi, definisi bahaya, risiko dan tingkat risiko, komunikasi keselamatan konstruksi, mengenal K3, APD, dan APK. Yang ketiga, K3 bangunan low rise building atau bangunan rendah, dan metode K3 bangunan high rise building atau bangunan yang berlantai banyak. Yang keempat, jenis limbah B3 dan pengendalian limbah B3. Yang kelima, K3 OH SAS 18001. Yang keenam, K3 konstruksi infrastruktur jalan
dan metode K3 proyek infrastruktur jalan. Yang ketujuh, jenis tanggap darurat dan simulasi tanggap darurat. Yang kedelapan, jenis aspek hukum K3 konstruksi dan aspek hukum ketenaga kerjaan. Yang kesembilan, audit SMK 3 dan jadwal audit SMK 3. Bentuk dan metode pembelajaran yang saya lakukan yaitu interactive learning dan problem based learning. Dengan metode tersebut bertujuan supaya adanya interaksi mahasiswa dan dosen. Pada pertemuan akhir, biasanya saya memberikan ruang diskusi terkait pelaksanaan K3 yang ada di lokasi sekitar, khususnya di Kota Pontianak. Sistem penilaian mata kuliah mengacu pada peraturan akademik. Untuk penilaian tersebut terdiri dari bobot 10% kehadiran, 20% tugas, 30% UTS, dan 40% UAS. Berikut saya perlihatkan untuk video pembelajaran mata kuliah SMK 3L. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perkuliahan, silakan berdoa terlebih dahulu. Silakan Hadi pimpin doanya. Sebelum memulai perkuliahan, marilah kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak absen terlebih dahulu. Agustono. Angelius. Anissa. Arul. Dewan. Ferdi. Feriadi. Hadi. Iqbal. Muhammad Rida. Ramadan. Renaldi. Windayani. Fioni. Putu. Artinya hadir semua ya. Oke, di pertemuan kali ini kita akan membahas dasar-dasar keselamatan konstruksi. Di pertemuan kita kali ini adalah capaian pembelajaran yang diharapkan. Nah ini, satu, mahasiswa mampu menerapkan prinsip, metode, dan teknik pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan, baik itu di bengkel, studio, kegiatan laboratorium, dan di lapangan. Kemudian, yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan prinsip SMK 3L di bidang teknologi rekayasa bangunan. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan selama kegiatan proyek berlangsung sesuai prinsip ramah lingkungan. Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi metode pelaksanaan perawatan dan pembongkaran bangunan konstruksi sipil. Nah, dan sub CPMK kita adalah di pertemuan kali ini, mahasiswa mampu memahami, menjelaskan jenis dari alat pelindung diri dari proyek konstruksi. Nah, ini latar belakang yang mendasari kenapa keselamatan konstruksi itu harus dilaksanakan. Nah, yang pertama kalau kita perhatikan di sini bebas dari kecelakaan, artinya free accident. Nah, ini keinginan untuk selamat dan terhindar dari bahaya. Makanya istilah dalam K3 itu zero accident kan. Nah, yang kedua, gangguan bisnis. Kemudian kepatuhan terhadap hukum. Nah, kepatuhan terhadap hukum ini nanti berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan K3. Yang keempat, kenapa harus ada latar belakang keselamatan konstruksi ini? Salah satunya adalah yang keempat, kepuasan pelanggan. Nah, kepuasan pelanggan ini desakan dari pihak luar dan tuntutan masyarakat. Nah, ini konsep keselamatan konstruksi. Nah, SMK 3 itu bukan hanya ngomong SMK 3. SMK 3 itu hanya bagian
dari SMKK. Jadi di dalam SMKK berkenanlah dengan PP, Perpres, Permen, SOP, kemudian spesifikasi teknis, kemudian ada pedoman. Nah, di dalam ini ada SMM juga. Ini SMM ini sistem manajemen mutu. Kemudian ada SMLL, sistem manajemen lalu lintas. Kemudian SML ini sistem manajemen lingkungan. Nah, ini semua peraturan, kemudian perpres, permen ini semua kalau saya bilang terus update. Kenapa terus update? Karena sudut pandangnya melihat potret dari Sabang sampai Merauke. Nah, ini konsep keselamatan konstruksi, yang mana ketika kita memahami jenis pekerjaan, maka ini kan sama kayak kita mengidentifikasi kan apa yang dikerjakan dan apa bahayanya kan. Nah, ini jenis pekerjaan. Kemudian ada work method statement, ini kaitannya dengan IBPRP. Nanti itu kaitan nanti tertuang dengan berapa jumlah APD, berapa APK yang digunakan. Kemudian ini ada prosedur dan petunjuk pelaksanaan, ini kaitannya dengan standar keselamatan. Kemudian pelaksanaan pekerjaan ini kaitan dengan inspeksi keselamatan. Nah, inilah konsep keselamatan konstruksi, bagaimana setiap eksekusi proyeknya aman. Tujuannya itu. Jadi segala rangkaian yang dibuat ini tujuannya supaya orang aman dan zero accident. Nah, ini kita mengacu ke Permen PP 14 tahun 2021, kemudian Permen PUPR nomor 10 tahun 2021 terkait dengan pedoman SMKK. Nah, sekarang definisi bahaya dan resiko dan tingkat resiko. Ada yang tahu definisi bahaya, resiko, dan tingkat resiko? Definisi bahaya adalah sesuatu yang mengancam keselamatan dan kesehatan kerja dalam dunia konstruksi. Oke, Iqbal. Resiko apa, Bal? Apa yang terjadi, tingkat keparahan atau tingkat kerusakan yang dialami seseorang ataupun konstruksi. Oke. Kalau tingkat resiko, pindah? Tingkat risikonya itu tergantung, ada yang sedang, tinggi, rendah. Oke. Artinya kalian sudah paham nih terkait dengan apa yang dimaksud dengan bahaya dan risiko. Nah, ini kita lihat kontekstualnya. Nah, ini kontekstualnya seperti ini. Bahaya adalah segala kondisi yang merugikan, baik cedera, kerugian, atau kerugian lainnya. Kemudian bahaya adalah sesuatu berupa sumber, kondisi, dan tindakan tindakan tidak selamat yang berpotensi mengakibatkan kerugian. Nah, ini kerugian dapat berupa cedera, kerusakan harta benda, kerusakan lingkungan, terganggunya proses, dan kombinasi dari semuanya. Nah, ini yang tadi disampaikan terkait dengan resiko. Nah, resiko adalah kemungkinan akibat atau kemungkinan terjadi kerugian yang disebabkan karena terpapar oleh suatu bahaya. Nah, tingkat resiko, nah ini tadi tingkat resiko yang disampaikan oleh Winda, perpaduan antara tingkat kekerapan dan tingkat keparahan. Artinya, untuk mendapatkan dia itu resikonya besar dan tinggi, harus kita kalikan antara kekerapan dan keparahan. Setelah mengetahui tahapan ini, maka kita lanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu melakukan hierarki pengendalian. Yang dikatakan eliminasi itu adalah meniadakan bahaya dan resiko. Kemudian substitusi, mengganti alat, material, metode, proses, tata letak, dan segala macamnya. Kemudian rekayasa teknis, mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan dengan merubah kondisi tidak selamat menjadi kondisi yang selamat. Kemudian ada pengendalian administrasi,
Kemudian ini mengurangi kemungkinan dan keparahan terjadinya kecelakaan dengan merubah perilaku atau tindakan tidak selamat menjadi tindakan selamat. Nah, berikutnya ini ada namanya alat pelindung diri. Nah, alat pelindung diri ini kaitannya dengan melindungi dan mengurangi keparahan cedera jika kecelakaan terjadi. Nah, ini yang tadi saya bilang efek domino. Efek domino kan begitu dia jatuh semua kan? Dia langsung runut. Nah, efek domino ini begitu. Jadi kalau menangani efek domino ini adalah ketika kita paham dengan masalahnya apa, cepat diambil ganti sehingga si dominonya tidak sempat tumbang. Logikanya sederhananya seperti itu. Jadi kalau tahu masalahnya di peralatan, cari peralatan baru, ganti. Nah, ini salah satu efek domino dari yang 5M tadi. Man, money, material, method, dan machine. Kemudian selanjutnya, nah ini kita masuk ke komunikasi keselamatan konstruksi. Nah, induksi keselamatan konstruksi ada berapa? Ada 4. Apa? Coba silakan sebutkan. Induksi umum, tamu, lokal, dan ulang. Oke. Artinya tinggal kita cek. Jadi induksi itu adalah penjelasan dan pengarahan tentang keselamatan konstruksi yang berkaitan dengan metode pelaksanaan, potensi bahaya dan pengendalian bahaya, tanggap darurat dan cara penyelamatan pada kegiatan. Ini yang tadi sudah disampaikan. Ini induksi umum. Ini penjelasan tentang keselamatan konstruksi yang bersifat umum yang diberikan kepada karyawan atau pekerja baru yang telah kembali berpindah dari kegiatan konstruksi lainnya. Nah, kalau lokal dia sudah spesifik. Misal contoh, dia bekerja di bidang pengelasan, maka teknik induksi di pengelasan pasti akan berbeda. Misalnya di penulangan, dia akan dikasih induksi lokal terkait dengan penulangan. Nah, kemudian induksi tamu. Nah, ini karena kita berkunjungnya dalam waktu yang singkat. Nah, tergantung. Kalau jumlah orangnya banyak, maka disampaikan induksinya di lapangan. Atau kalau jumlah orangnya sedikit dan ruangan di perusahaan itu cukup, maka akan diarahkan ke dalam ruangan. Oke, nah ini tata cara induksi keselamatan konstruksi. 1. Induksi keselamatan konstruksi harus diberikan pada karyawan, pekerja, dan tamu. Kemudian induksi harus dilakukan di ruangan ini atau di tempat khusus, bisa di lapangan. Tergantung ini kondisi pesertanya. Kemudian selanjutnya, bahan atau materi induksi harus tersedia dalam jumlah yang sesuai dengan jumlah peserta dan jenis induksinya. Kemudian alat bantu untuk mempermudah dan memperjelas penyampaian materi harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di lokasi. Kemudian berikutnya, setiap peserta induksi harus mengisi daftar hadir dan daftar periksa. Kemudian daftar periksa yang telah ditandatangani peserta dan penyaji induksi diarsipkan unit keselamatan konstruksi. Kemudian berikutnya, hasil induksi didokumentasikan oleh perusahaan. Nah, ini tujuannya adalah supaya untuk dokumen SMK 3. Kalau ada audit, ini ada buktinya. Kalau ada tamu atau kita pernah memberikan arahan induksi, ini bisa menjadi bukti. Kemudian jenis induksi keselamatan konstruksi adalah induksi umum, induksi lokal, dan induksi tamu, dan induksi ulang. Kita mengenal K3. Apa itu K3? Keselamatan kesehatan kerja. Nah, sampai sekarang keselamatan kesehatan kerja ini belum berubah undang-undangnya. Nih, kita ngacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70. Artinya undang-undang ini sudah cukup tua. Nah, di undang-undang ini kita lihat di logonya. Nah, ini ada maknanya. Ini arti makna tanda palang bebas dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Kemudian arti makna roda gigi
bekerja dengan kesegaran jasmani dan rohani. Kemudian arti warna putih, bersih dan suci. Kemudian arti warna hijau, selamat, sehat dan sejahtera. Kemudian ini ada 11 roda ya. Itu menandakan 11 menandakan jumlah bab yang ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 tentang Keselamatan Kerja. Nah, ini bentuk lambang berupa palang berwarna hijau dengan roda bergerigi 11 dengan warna dasar putih. Oke, jadi udah tahu ya kaitan dengan logo K3. Nah, kemudian ada APD dan APK. Nah, apa itu kepanjangan APD? Alat pelindung diri. APK? Alat pelindung kerja atau alat pelindung konstruksi. Nah, ini kita lihat APD apa saja yang biasa digunakan. Satu, kita gunakan helm, topi pelindung kepala, kemudian pelindung mata, kemudian pelindung mulut, pelindung telinga, kemudian pelindung sarung tangan, kemudian selempang penahan tubuh, kemudian sepatu pelindung, kemudian ada rompi keselamatan. Nah, ini helm pelindung. Ini kalian sudah punya pada saat praktek, sudah pasti pakai kan? Nah, wajib dipakai. Kemudian ditambah dengan pakaian bengkel. Nah, ini helm. Dan nanti kan helm ini ada warna-warna lagi kan? Warna putih untuk siapa? Supervisor, owner, kontraktor gitu ya. Kemudian warna kuning? Kuning pekerja. Kemudian warna merah? K3 itu untuk K3. Kemudian selanjutnya ini untuk sabuk pengaman, dia standar EN361. Biasanya di bagian ini safety body ini karabinernya itu biasa ada bebannya. Misalnya berapa kilonewton dan segala macam. Nih. Kemudian ini harnessnya. Nah, ini untuk sabuk pengamannya. Nah, ini kemudian selanjutnya untuk sarung tangan juga berdasarkan SNI tahun 2005 penggunaannya beda-beda. Nah, kemudian ini untuk sepatu sama. Untuk safety shoes, rubber boot dan electrical shoes. Nah, ini untuk yang pekerjaan yang riskan, pekerjaan khusus. Kemudian ini, nah ini yang kaitan dengan alat pelindung kerja atau alat pelindung konstruksi. Nah, ini semua sarana pelindung untuk orang yang di luar pekerjaan, supaya nanti ketika memasang ini material tidak jatuh ke bawah atau berada di ketinggian. Nah, ini makanya penting bagi pekerja menggunakan APK supaya melindungi orang yang berada di sekitar pekerjaan ini. Nah, ini pagar pelindung salah satunya, kemudian pagar pelindung tepi, kemudian safety barrier, ini concrete barrier, kemudian safety net, kemudian safety liveness, kemudian railing jembatan kerja dan lain-lain. Nah, biasa kan ada lihat yang model jaring itu kan? Nah, jaring itu pun juga ada ketentuan berapa sudutnya. Jadi tidak main asal pasang saja. Oke. Nah, ini contoh penggunaan APD dan APK. Ini scaffolding. Harus diperhatikan elemen-elemennya. Nih. Nah, kemudian ada yang silang juga begini. Nah, kemudian ini landasan kaki scaffolding. Ini yang harus diperhatikan. Kalau kita pakai kayu semua. Jangan coba-coba menikan pakai batu, ya. Karena yang bekerja di atas bukan 1-2 orang kan, kalau misalnya gedungnya banyak kan. Nah, ini pemasangan scaffolding jangan menggunakan material yang bukan miliknya gitu. Artinya pasanglah scaffolding berdasarkan yang sesuai standar. Karena begitu ganti dengan kayu udah beda nih. Ya kan? Kekuatannya sudah pasti berbeda. Nah, kemudian pekerja tidak menggunakan tangga. Nih. Kemudian ini yang
sebaiknya menggunakan tangga. Ini kemudian pekerja wajib menggunakan jembatan penyeberangan, kemudian menggunakan alat bantu yang benar. Nah, ini sama juga menggunakan sling atau rope yang rusak. Ini kabelnya sudah retas tapi masih dipaksakan. Nah, inilah yang dikatakan unsafe condition. Artinya kondisi tidak baik tapi masih tetap dipakai. Nah, kemudian ini kalau kondisinya baik seperti ini. Berikutnya ini bekerja di tenaga listrik yang berbahaya. Udah tahu ini ada aliran tapi kita biarkan. Nah, ini peralatan kerja tenaga listrik yang tidak berbahaya. Oke. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan materi dasar-dasar keselamatan konstruksi? Silakan. Kalau dalam K3 ini misalnya kan ini khusus konstruksi nih, Ya. sama enggak dengan misalnya K3 di area pekerjaan mesin, Pak? Oke. Pekerjaan mesin ada lagi khusus. Kalau dia K3 di pekerjaan mesin, dia nanti spesifikasinya adalah K3 mekanik. Nah, mungkin itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Oke. Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan macam-macam jenis APD dan APK? Pak, Oke. kalau untuk APD itu Pak, salah satunya contohnya kayak helm kerja, Helm, helm proyek, rompi, terus sepatu, sarung tangan. sarung tangan. Kalau untuk yang APK-nya kayak jaring, Oke. mungkin selain itu mempersiapkan apar atau dan segala macam Pak. Oh, menyiapkan apar. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Nah, jadi untuk memperdalam lagi untuk tugasnya silakan buat makalah terkait dengan APD dan APK. Nah, jadi minggu depan dikumpulkan. Oke. Oke, saya ucapkan terima kasih. Minggu depan ketemu lagi. Demikian perkuliahan SMK 3 kita. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pemaparan PDD UKT-PT bidang pendidikan dan pengajaran saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.